Nah, kembali ke yang tadi, itu ada 3 tahap besar. Yang pertama itu adalah data. Kalian kumpulin data kan ya, topografi, data curah hujan, data lalu lintas. Mungkin ini yang data tanah ini nggak perlu kalian cari, karena maksudnya itu kalian supaya paham aja data-data yang diperlukan itu data-data ini gitu. Kemudian nanti ke bagian analisis. Analisis ini kalian di bagian geometri lintasannya nanti. Tahapannya itu ada surface, kemudian bikin alignment horizontal vertikal, kemudian koridor, cross section, kemudian yang terakhir plan production. Kemudian nanti ada lagi di tahap desain. Di tahap desain itu kan desain perkerasan, desain drainase, kemudian kestabilan lereng, penurunan tanah. Nah, yang dua ini nggak perlu. Yang perlu kalian kerjain kan sampai perkerasan dan drainase aja ya sesuai dengan arah dari Pak Agusnya. Nah, ini materi pelatihannya. Nanti surface, alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, koridor, dan koordinasi alinyemen, kemudian elevasi, sample line, cross section. Terus nanti ada yang terakhir, galian timbunan sama plan production itu biasanya di setelah di UTS. Coba kalau yang mengganggu udah out aja lah, nggak apa-apa dah. Nggak masalah bagi saya. Di mute dulu guys. Nah, ini user interface dari Civil 3D-nya ya. Kalau misalkan kalian udah pernah buka, pasti udah cukup familiar lah untuk tampilannya. Mirip-mirip dengan AutoCAD, cuma di sini ada fasilitas untuk desain jalannya. Kemudian kita open dulu si konturnya. Nah, ini nanti ketika kalian mulai awal di kontur kalian, kalian insert dulu ada template yang bakal nanti saya kasih. Itu tujuannya supaya tampilan dari pekerjaan kalian jadi lebih bagus, lebih rapi gitu ya. Karena kan bawaan asli dari softwarenya itu dia ada banyak beberapa tampilan-tampilan yang cukup berantakan sebenarnya dan kurang bagus dilihat. Nanti caranya itu kalian ketik dulu, kemudian enter. Nah, nanti di sebelah kanan ini dia ada menu dari insert-nya tadi. Kalau misalkan yang versi yang sebelumnya dia kotaknya ada di tengah nanti. Tapi sama aja sebenarnya pada intinya. Nanti tinggal kalian browse di sini, kemudian pilih si template-nya. Nah, ini. Kalau yang versi sebelumnya template-nya dibuka terpisah, kemudian baru kalian save as. Jadi maksudnya gini. Ini versi saya kan pakai versinya 2020 ya. Untuk yang versi sebelumnya kalian open drawing, kemudian di sini pakai ganti jadi DWT. Nah, cari sama kalian template-nya ada di mana. Ini kemudian open.
Nah, setelah teropen gini, kalian save as menjadi DWG. Nah, tujuannya adalah karena versi yang sebelumnya itu ketika dia nge-browse di sini dia nggak akan klik, nggak akan ada muncul DWT-nya. Sementara kalau yang versi 2020 ini udah bisa versi DWT-nya di sini tipe filenya gitu ya. Nah, itu makanya tadi harus di save as dulu. Nah, nanti bakalan muncul. Nah, yang ini kalian jangan ada yang di checklist kecuali explode. Kalau udah baru di ini langsung di drag aja. Sorry ya, ini harusnya di dragnya ke yang tadi yang apa namanya? Yang file yang ini. Kalian drag seperti ini. Nah, udah masuk kayak gitu. Hanya kayak gitu aja. Nanti kalau ada notifikasi-notifikasi di ignore aja nggak apa-apa. Bentar ada yang masuk kolom chat. Oh iya. Nah, kemudian kalau misalkan udah seperti itu, bedanya adalah ketika kalian di sini akan muncul banyak template jadinya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan nggak di-insert yang tadi nanti akan sedikit. Contohnya bakalan seperti ini. Nah, misalnya ini kan file yang kosong ya. Nanti mungkin kontur kalian juga ada konturnya aja, tapi dia belum masuk template-nya. Nah, ketika kalian di create surface di sini, dia nggak akan, nah ini, hanya sedikit. Bahkan kalau misalkan yang versi-versi sebelumnya dari 2013, 14, 15 itu hanya ada satu standar aja, nggak ada lagi yang banyak seperti ini gitu. Ini agak mending ada banyak. Kemudian kalau yang saya, yang versi yang 2020 dan udah ditambahkan template, jadinya ada banyak di sini. Nah ini EIWBN ini yang nanti kita pakai karena itu yang menurut saya yang tampilannya cukup bagus. Nah, kita langsung masuk ke tahap pertama aja yaitu surface. Surface itu adalah tahapan di mana kita mendefinisikan kontur ini. Jadi kan kontur itu dia berupa garis ini adalah berupa elevasi ya. Di sini kan udah muncul nih 79 gitu kan elevasinya ini 80 gitu. Nah, gimana caranya supaya data pada kontur ini terbaca oleh program sebagai elevasi ketinggian. Nah, itulah dengan dinamakan surface atau permukaan dari kontur ini. Langkah pertamanya adalah di surface yang toolspace sebelah kiri ini. Kalau misalkan toolspace-nya nggak ada, gini ya, misalnya hilang gitu. Kalian ke klik close, nanti ada di sini toolspace. Nah, nanti muncul lagi. Kemudian ini ada surface, kemudian klik kanan, kemudian create surface. Nah, di sini surface-nya kalian kasih nama kontur misalnya. Atau apa kontur Cimahi misalnya atau kontur Bandung, kontur sesuai dengan nama yang kalian pengen, yang penting mudah untuk dipahami, mudah untuk diingat. Jangan sampai nanti ada banyak jadi kalian bingung yang mana yang kalian pakai. Karena kan kadang kalau kalian waktu ngerjain, aduh ini kayaknya ada yang salah deh gitu. Udah aja kalian nge-create lagi surface-nya gitu. Nah, nanti kalau ketika ada banyak kalian bingung namanya gitu. Atau misalkan ketika kalian nge-create lagi 2 kali gitu ya, terus gini. Nah, ini kan ada 2 nih. Nanti ketika kalian kerjain, aduh yang mana nih yang harus saya hapus? Karena kan ada nama-nama yang surface 2, surface 3, surface 4, mungkin kalau ditambahin lagi. Nah, kayak gini-gini ini jadi bingung nantinya kalau ada namanya kalian nggak akan salah nanti. Yang mana yang kalian pakai? Ini tinggal di delete aja kalau yang nggak. Nah, ini yang kita pakai. Kemudian ada tanda plus di sini kita buka. Karena kita mendefinisikan berdasarkan kontur, jadi kita ambil data berdasarkan kontur ini. Klik kanan, kemudian add. Di sini ini abaikan aja, oke. Kemudian di blok, kemudian enter. Nah, ada satu hal yang harus kalian perhatikan adalah jangan sampai kan mungkin ada beberapa di sini yang konturnya itu ada situasinya, maksudnya situasi itu ada gambar rumah, gambar keterangan pohon gitu ya. Terus ada keterangan jembatan, keterangan-keterangan yang lain itu harus di invisible dulu.
Yang nyala adalah khusus hanya kontur saja. Kenapa? Karena nanti rumah itu akan dianggap sebagai kontur jadinya. Nanti akan terdefinisi sebagai elevasi. Karena kan rumah itu dia hanya membuat kotak seperti ini aja nanti. Misalnya ya. Nah, nanti mungkin ada rumah-rumah seperti ini. Bedanya kalau misalkan kalian lihat di sini. Nah, kalau dia di nonaktifin misalkan tadi dalam posisi invisible, dia nggak akan terbaca atau dalam posisi hilang gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian bikin surface, misalkan ini saya delete dulu. Terus saya bikin kontur misalnya ya. Ini belum di nonaktifin nih misalnya. Tuh, dia akan terblok jadinya nanti. Si rumah-rumah yang tadi tuh. Gitu. Kayak di sini harus nonaktif dulu. Nanti ini tinggal nonaktifin kan tinggal invisible di sininya aja kan sesuai dengan nama layer kalian apa gitu kan. Kalau enggak kalian ketika ketik LA kemudian di sini cukup aktifkan nama dari kontur kalian. Di kontur yang ini kan namanya kontur mayor, yang ini kontur minor. Nah, yang visible-nya cukup dua itu aja, yang lainnya invisible itu bisa kayak gitu. Supaya gampang gitu ya. Atau mau diliatin mana aja nih yang dia bukan sebagai kontur itu invisible satu persatu boleh, mangga itu bebas. Gimana strategi kalian aja. Gitu ya. Ini saya coba bikin lagi. Nah, tadi udah sampai tahap sini ya, sampai tahap dia sudah terbaca. Nah, tadi sudah sampai tahap sini. Kalau udah terbaca, dia akan ada tanda titik hitam di sini. Kalau misalkan dia nggak ada tanda titik hitamnya, berarti belum terbaca kontur kalian. Gitu ya. Nah, nanti kalau udah terbaca seperti itu, kalian klik kanan di nama konturnya, kemudian edit surface style. Di sini ada triangle. Triangle ini adalah poligon. Kalau misalkan kalian pasti kan udah belajar pemetaan lahan ya. Maksud dari triangle ini adalah poligon. Nanti kalian aktifkan. Nah, ini ada poligon yang terhubung padahal dia tidak ada kontur di sini. Nah, ini mesti kita hapus. Karena nanti jadi aneh gitu ya ketika jalan kalian sebenarnya nggak melewati kontur tapi ke sini nanti jadi terbaca gitu. Itu nggak bisa kalau kayak gitu. Karena di sini nggak disurvei gitu kan. Yang disurvei itu hanya bagian ini saja. Jadi ini harus dihapus. Caranya adalah klik dulu si triangle-nya, kemudian di sini ada edit surface, kemudian delete line. Kemudian di blok, kemudian enter. Gitu. Bagian-bagian yang tidak ada sebenarnya tidak ada konturnya saja yang dihapus itu. Nah, anggaplah ini misalkan udah selesai ya. Nanti kalau kalian konturnya ada yang melingkar seperti ini di sini nanti bakalan terhubung juga si apa poligonnya. Nanti harus kalian hapusin semua. Kalau udah edit surface lagi, kemudian nonaktifkan. Nah, itu tahap surface sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap alignment horizontal. Untuk alignment horizontal, toolsnya ini ada di atas ya. Nanti kalian lihat di sini, alignment, kemudian kalian klik alignment creation tools. Nah, di sini misalkan saya kasih nama jalan antar kota. Kemudian di sini ada stasiun. Stasiun di sini maksudnya awalnya itu kalian mau bikin di stasiun berapa. Misalkan bisa jadi kan kalian ngedesain itu sambungan daripada desain sebelumnya. Misalnya project itu ada 200 kilo gitu. Terus mau dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama kan dari 0 sampai 100. Fase keduanya 100 sampai 200. Nah, artinya start kalian misalkan di fase 2, berarti di 200 nanti startnya. Nah, di sinilah ngeditnya.
Kalian tinggal ketik aja nanti 200 gitu misalnya ya. Karena project ini project pertama, jadi dari nol saya mulainya. Untuk yang site-nya abaikan sesuai dengan template-nya. Kemudian di sini alignment style-nya saya pakai EIWBN. Kemudian untuk alignment label site-nya pakai EIWBN juga. Nanti saya tunjukin perbedaan antara template-template yang lain. Kalau udah kemudian oke. Nah, nanti muncul tools ini. Nah, untuk bikin alignment-nya di sini paling kiri ada draw strike. Nanti kalian klik, kemudian pilih yang strike. Kenapa yang ini? Karena kalau misalkan yang bawah nanti ada lengkungnya. Kan lengkungnya nanti kalian harus bikin simulasi gitu ya. Jadi pilihnya yang ini aja. Ini hanya titik-titik PI nanti yang kalian bikin. Nah, ini kemudian start titik nolnya misalnya saya ambil di sini. Kemudian karena ini lengkung, saya ambil di sini kan jadi dia overlap ya, keluar dari kontur kan. Makanya saya ambil PI-nya di sini. Kemudian PI-nya saya kalau misalkan saya lanjut ke sini, dia jadi overlap berarti di sini. Ini di sini, kemudian yang ini di sini. Kalau udah selesai, kemudian enter. Nah, PI ini bisa kalian geser-geser, jadi nggak usah bingung kalau misalkan ada kesalahan, bisa kalian geser seperti ini, disesuaikan gitu ya. Karena ini masih trial and error yang pertama, percobaan pertama, bisa kalian geser, bisa kalian tambahkan juga. Misalkan contohnya kalian yang ini aja ya misalnya nih, yang ini saya delete dulu. Kalau PI-nya kalian ada yang kelebihan, caranya di delete pakai ini, tools yang di sini delete IP atau PI. Point intersection-nya kalian delete. Misalkan ini salah nih, mau di delete, delete aja gitu. Atau misalkan, aduh ini salah nih, mau ditambahin PI-nya di sini, berarti ada insert-nya, insert itu yang sebelahnya di sini. Insert PI. Terus kalian klik di mana mau kalian pasang, di sini misalnya. Kemudian enter. Nah gitu. Ini bisa digeser, disesuaikan lagi. Jangan terlalu ke pinggir, karena kan nanti ada badan jalan ya. Badan jalan dan ROW gitu ya. ROW-nya bisa sampai 25 kiri, 25 kanan. Jadi hati-hati nanti jangan sampai keluar dari konturnya. Disesuaikan aja. Nah, ini kemudian kita bisa bikin lengkung. Lengkungnya yang pertama yang mau saya bikin ini hanya simulasi, jadi saya bikin ngasal ya. Nanti kalian kan bikin lengkung udah diajarin mungkin di geometriknya ya. Berdasarkan dari SNI. Nah, ini misalnya nanti kalian kan bikin tabel tambahan ya, sudah pakai flowchart-nya itu nanti ada dia jenis lengkungnya itu lengkung SCS, SS, FC gitu kan. Nanti kalian eh, radius yang di sini ini adalah radius yang bisa kita pakai yang mana aja bebas gitu kan. Yang penting ketika dia misalkan 1000 nih, 1000 hasil dari flowchart-nya adalah SCS, berarti dia pakainya SCS nanti toolsnya. Atau misalkan saya mau pakai 500, 500-nya hasil di sini apa SCS juga atau SS gitu kan. Nanti ya itu tinggal pakai toolsnya FC, SCS atau SS gitu. Jangan sampai nanti kalian pakai 5000 hasil hitungannya adalah FC, kalian pakai toolsnya yang SCS itu yang jangan. Sementara kalau radius yang bisa dipakai, semuanya bisa dipakai. Yang penting itu di dalam konturnya masuk gitu kan. Contohnya gini. Ini kan saya mau pakai nih yang ini ya, titik yang pertama, lengkung yang pertama ini saya mau pakai FC misalnya. Ini, kemudian yang ini. Tadi maksudnya diklik ya, ulangi kalau misalkan tadi saya nggak menyampaikan. Nah, tools yang pertama untuk FC itu ada di sini. Ini yang free curve, kemudian kalian klik, kemudian kalian klik yang ini free curve fillet. Diklik aja, kemudian klik garis yang pertama, kemudian klik garis yang kedua, kemudian enter. Nah, di sini masukkan radiusnya. Saya pakai radius yang besar dulu, misalnya 5000 gitu ya. Nah, 5000 ini kan lengkungnya sangat besar sekali nih, sampai dia hampir nabrak ke sini kan. Kalau misalkan terlalu besar, bisa kalian perkecil. Perkecilnya di sini ada.
menunya yang ketiga dari kanan, alignment grid view. Kemudian kalian perkecil. Berarti kan 5.000 ini nggak bisa ya, turun lagi radiusnya. Jadi berapa? Misalnya dari 5.000 menjadi 2.000, 2.000 menjadi 1.000 gitu. Nah, software ini tuh buat simulasi itu maksudnya. Saya turunin jadi 2.000. Nah, 2.000 ini udah agak lumayan ya, nggak akan overlap dengan lengkung yang kedua. Yang kedua ini saya masukin FC juga misalnya. Ini 2.000 juga. Nah, ini kan terlalu lebar ya, terlalu ke sebelah sana, bisa diperkecil juga. Jadi nanti hasil dari apa lengkung ini udah pas atau belum, itu hasilnya dari koordinasi sebenarnya. Kalau ini kan masih trial and error yang pertama, bisa kalian kecil perbesar sesuka kalian. Nah, nanti 1.000 ini apakah dia SCS atau dia masih FC gitu ya. Nanti kalian lihat dari perhitungan kalian tadi. Nih, kecepatan kalau misalkan 2.000. Nah, kemudian yang ini akan saya coba pakai SCS. SCS itu ada tools di sini namanya nih, free transition, curve transition. Kalian klik, kemudian pilih yang ini, free transition curve. Kemudian klik, seperti biasa, klik garis yang pertama, kemudian klik garis yang kedua, kemudian kalian enter. Nah, di sini masukkan, di sini nih, ada komennya di bawah. Radiusnya kalian masukkan, di sini saya pakai misalnya 500 ya. Saya pakai 500. Kemudian LS-nya nanti kalian dihitung kan, atau kalian coba dulu nggak apa-apa, nanti hasil perhitungannya dari 500 nih LS yang sesuai dengan hasil nanti berapa, nanti tinggal diedit lagi nggak masalah gitu kan. Saya masukin 60 dulu misalnya, kemudian LS yang keduanya 60. Nah, ini hasilnya. Ini kan terlalu mepet ya ke sini, nanti bisa diperkecil seperti biasa dari 500-nya kita menjadi misalnya 250, kemudian ininya 25. Kemudian lengkung yang kedua saya pakai SCS juga. 250, LS-nya 25, 25. Kemudian yang ini saya pakai SCS juga. Nah, itu lengkungnya udah alinyemen horizontal udah terbentuk. Hanya seperti ini. Kalau misalkan kalian setelah dibikin lengkung ini bisa juga diedit-edit. PI-nya tetap bisa diedit-edit. Caranya kalian klik dulu yang ini, kemudian kalian geser PI-nya. Atau misalkan yang ini, nah ini kan saya bikin SCS nih. Wah, ini kayaknya masih bisa nih dibikin FC, diperbesar lagi kan berarti radiusnya gitu ya. Nanti kalian delete aja si lengkungnya. Caranya di sini nih ada. Nih, delete sub elemen. Kemudian kalian klik garis lengkungnya. Kemudian enter. Nah, ini. Baru kalian ganti dengan FC. Klik garis yang pertama, kemudian klik garis yang kedua, enter. Saya masukkan misalkan 2000 gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini no solution available, artinya dia nggak bisa overlap dengan lengkung sebelumnya atau nggak overlap dengan titik akhir. Berarti diperkecil lagi dengan 1000. Nah, 1000 bisa. Nah, cuman kan seperti ini ya, jadinya berarti yang paling cocok hanya SCS, berarti tinggal di delete lagi aja. Kemudian enter. Masukkan SCS yang tadi. Kemudian enter. Masukkan tadi 500, LS-nya 50, 50. Gitu. Kalau udah selesai, ini di close aja. Kalau misalkan setelah di close ternyata kalian masih ada yang mau diedit, caranya klik garisnya, kemudian di sini ada geometric editor. Nah, nanti tools yang tadi muncul lagi nanti. Gitu ya. Nah, terus untuk tampilannya,
Mungkin yang ini hijau seperti ini gitu ya. Kita coba cek tampilan yang lain. Diklik dulu, kemudian klik kanan, kemudian alignment properties. Nah, kita ganti coba dengan yang ANZ design. Kemudian oke. Nah, kalau ini ada warnanya nih, jadi kelihatan jelas gitu. Yang warna merah itu dia posisi lengkung fullnya gitu kan. Terus kemudian yang warna hijau ini adalah dia lengkung spiralnya gitu kan. Yang warna biru itu dia kondisi lurus. Nah, ini merah, merah aja nggak ada hijaunya berarti dia FC gitu. Ini lebih terlihat nanti. Ini FC juga. Nah, ini ada spiral-spiralnya, yang ini juga ada spiralnya berarti SCS gitu. Kemudian udah selesai untuk yang materi yang alinyemen horizontal, kemudian kita masuk ke alinyemen vertikal. Untuk alinyemen vertikalnya, toolsnya ada di atas sama, cuman di bagian profile, kalian klik, kemudian create surface profile. Create surface profile ini kita baru bikin potongan memanjangnya, belum desain elevasi jalannya gitu ya. Pertama kita bikin dulu potongan memanjangnya. Kemudian di sini ada nama jalan. Nah, ini yang saya maksud hati-hati. Kalau kalian ada salah-salah nama jalan gitu ya, nanti didaletin. Terus namanya hati-hati harus diingat. Karena kalau salah di sini jadi salah nanti ngekliknya. Soalnya ada jalan antar kota satu, jalan antar kota dua, jalan antar kota tiga. Nanti kan nggak tahu mana yang dipakai gitu kan. Kalau hanya ada satu ya oke, nggak masalah gitu kan. Kemudian di sini kontur juga. Kalau nanti di surface-nya kalian ada banyak kontur satu, kontur dua, kontur tiga, kontur empat gitu kan. Nanti bingung. Nah, yang mana yang mau saya pakai gitu. Nanti biasanya jadi error. Karena yang di add itu dia bukan yang kalian pakai. Yang salah gitu. Kebetulan saya hanya ada satu-satu, jadi nggak masalah. Tinggal di add aja. Kemudian draw in profile view. Nah, ini ada menu dialog lagi. Yang ini udah benar. Kemudian profilnya mau kita kasih nama. Eh, existing ground gitu ya misalnya. Kemudian stylenya kita pakai EIWBN. Kemudian lanjut di sini dia kita mau bikin potongan memanjangnya dari mana? Dari awal sampai akhir atau di panjang tertentu. Misalnya saya bikin alinyemennya 10 kilo gitu, tapi yang mau dibikin potongan memanjangnya dan didesain sampai akhir hanya 5 kilo itu bisa. Kalian pakai user specified di sini. Nanti kalian tinggal masukin aja STA terakhirnya berapa, STA awalnya berapa gitu. Karena saya mau pakai semua, jadi pakai aja otomatis. Kemudian profile view height-nya di sini ketinggian paling rendah dan ketinggian maksimum ini jangan diotak-atik supaya nggak error. Kemudian ini bandsetnya kalian pilih EIWBN full bandset ya. Kemudian create profile view. Nah, klik di bagian sini. Nah, ini potongan memanjangnya udah jadi. Nah, untuk konturnya, kalian kan kemarin asistensi ya, ada yang konturnya saya bilang dari Google Earth. Nah, nanti ketika potongan memanjang dia mungkin nggak akan seperti ini gitu, akan parah sekali nanti jadinya karena kontur dari Google Earth itu dia menggunakan satelit, jadi elevasi pohon, elevasi rumah, elevasi bangunan existing yang lainnya itu dianggap sebagai permukaan tanah itu yang makanya harus diganti dengan peta topografi. Sementara topografi itu adalah hasil pengukuran. Biasanya konsultan yang punya, dia mengukur dengan total station dan water pass gitu. Benar-benar memang di permukaan tanah yang dia pakai gitu kan. Nah, jadi nanti dia nggak akan lagi gini existing tiba-tiba nanti muncul langsung gitu ya ada puncak-puncak bukit gitu yang aneh gitu itu nanti jadi error nanti ngedesainnya jadi nggak maksimal kalau seperti itu makanya dia lebih baik diganti dan cari yang memang dia benar-benar peta topografi ya. Bentar, saya lihat dulu kolom chat. Nah, kemudian setelah potongan memanjangnya jadi, kita bikin elevasi permukaan jalannya ya. Sama, ada di profile juga. Kemudian kalian pilih profile creation tools. Kemudian enter. Atau kalian bisa klik aja di bagian ininya, yang kotak ini. Ini ada jadi cerah gini kan, ini artinya dia terselect. Nah, kemudian kalian kasih nama di sini.
namanya finishing ground. Ininya sama pakai WBN juga, kemudian oke. Nah, kemudian di sini sama hampir mirip dengan yang tadi ya, tools-tools ininya dengan yang apa alignment horizontal. Kita bikinnya pakai yang sebelah kiri, kemudian draw strike. Kemudian kalian klik titik nol awalnya. Kalian klik di titik awal, kemudian di sini sama. Kalau misalkan kalian klik di sini PVI yang kedua, nanti kan jadi timbunan nih, area timbunan tadi yang sebelah sini ya. Makanya jadi di sini kalian sesuaikan dengan permukaan jalan aslinya, permukaan elevasi tanah asli, supaya galian timbunannya nggak tinggi nanti. Nah, kalau ini kan bisa disesuaikan ke sini gitu ya. Terus kalau ini ke atas lagi, nanti ke bawahnya susah, berarti bisa seperti ini. Nah, untuk bagian ini nanti digali, ditimbun ke sini gitu. Karena yang ideal itu adalah ketika dia apa namanya? Seimbang antara galian dan timbunan. Beda artinya seimbang itu dia hanya selisih sedikit gitu ya, bukan maksudnya jadi selisih 1 juta kubik misalnya, 2 juta kubik gitu. Selisih sedikit-sedikit ribuan itu nggak masalah. Nah, ini misalkan saya simulasikan untuk salah ya, nanti bisa kita geser PI-nya. Ini, wah ini saya tarik aja ke sini, kemudian tarik yang keduanya tarik ke sini. Ini bisa ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Kemudian enter. Ini percobaan pertama, nanti bisa kalian rubah-rubah. Nah, seperti ini gitu ya. Wah, ini kayaknya ini salah nih gitu kan. Tarik aja ke sini. Perhatikan gradiennya ya. Ini masih 2%, masih aman gitu kan. Nah, ini berarti bisa kita isi sama add di sini. Klik, kemudian klik lagi di sini. Kemudian enter. Nah, ini masih 3%, masih aman. Nanti kalian cek gradien maksimumnya sesuai dengan kriteria desain kalian masing-masing ya. Ini 2%, ini masih 4%, masih sederhana. Nah, gitu ya. Nanti kalau misalkan kira-kira udah selesai percobaan pertamanya, langsung kita bikin lengkung vertikalnya. Toolsnya ada di sini sama. Nih, draw fix parabola. Kalian pilih yang free vertical curve. Klik garis yang pertama, klik garis yang kedua, kemudian masukkan di sini. Kalian bebas mau pakai panjangnya atau pakai radiusnya, nanti sesuaikan dengan perhitungan kalian. Misalkan saya mau pakai panjangnya, ini contoh aja ya angka-angkanya, saya pakai angka asal karena yang penting operatingnya dulu. Saya masukkan misalkan 25 gitu ya. Nah, kalau ternyata misalkan 25 masih diperbesar, itu nggak masalah. Misalkan saya mau perbesar jadi 50 gitu. Nah, ini cara ngeditnya sama. 50, enter. Gitu. Kalau udah, close lagi. Tadi tools yang tadi ada di sini ya, sama banget kayak yang horizontal tadi. Cuma kan bedanya di sini profile layout gitu ya. Bedanya kalau yang tadi horizontal layout, ini profile layout. Nanti kalian klik lagi di sini, kemudian nanti muncul tabel yang tadi. Nah, tabel ini juga yang nanti kalian pakai untuk bikin tabel alignment vertikal. Tabel ini nanti akan dibandingkan dengan perhitungan kalian, hasilnya sama atau enggak gitu. Jangan sampai gradient in, gradient out nanti berbeda gitu. Berarti perhitungan kalian ada yang salah. Kalau enggak gambar kalian yang ada yang salah gitu. Nanti penilaian saya dari situ kesesuaian antara gambar dengan perhitungan. Klik garis yang pertama, klik garis yang kedua, kemudian saya masukin panjangnya 50. Nah, atau misalkan kita pakai radius, kita coba ya. Di sini sama tadi free vertical curve, klik garis yang pertama, klik garis yang kedua. Nah, untuk radius nanti kan di sini ada nih. Kalian klik aja radiusnya atau kalian ketik R kemudian enter, masukkan radiusnya misalkan 2000. Nah, kalian enter lagi. Nah, ini dengan radius 2000.
Nah, kalau kalian sekiranya udah ini bisa dilanjutin langsung semuanya. Cuman bedanya kalau dilanjutin nanti ada yang salah klik atau apa gitu. Kan kalau misalkan udah selesai tinggal di enter lagi. Tuh, jadi muncul dia si tabel ininya. Klik garis yang pertama, klik garis yang kedua, masukkan radiusnya 2000, enter. Kalau jadi saya beli. Sudah. Nah, ini udah selesai alignment vertikal. Nanti ketika udah selesai seperti ini, kalian edit bagian bansetnya ya. Di sini kan ada existing ground level, ini masih sama nih 80 gitu kan. Sementara misalkan di sini nih yang 400 STA 485, yang warna hijau ini adalah existing, yang warna merah itu finishing. Nah, ini kan sama, berarti salah ya. Nanti kalian edit caranya, kalian blok dulu si tabelnya, kemudian klik kanan, kemudian profile view properties. Nah, ini ada bagian banset seperti ini. Banset. Nanti kalian rubah yang existing ground levelnya, kalian rubah jadi tetap existing gitu ya. Maksudnya ini kan profile kalian kan yang warna hijau existing, kemudian yang project elevation ini pakai finishing. Finishingnya itu tadi saya kasih nama kan finishing ground. Ini finishing ground. Kemudian vertikal geometriknya kalian isi juga pakai finishing ground. Nah, jadi sekarang udah sesuai. Yang warna hijau ini 81, yang warna merahnya 82 elevasinya. Kita cek yang galian misalnya, yang warna hijaunya 87, yang warna merahnya 84. Nah, ini galian berarti. Berarti kan sesuai kan ya, yang warna hijau existing, yang warna merah finishingnya. Kemudian yang di bawah ini dia ada vertical alignment sama horizontal alignment. Dia berupa apa namanya tuh lengkung-lengkung seperti ini gunanya untuk koordinasi alignment nantinya antara lengkung horizontal sama lengkung vertikal dia udah sesuai atau belum. Nah kayak ini kan nggak sesuai nih dalam satu lengkung horizontal ada dua lengkung vertikal ini nggak boleh kan berarti harus digeser-geser lagi atau radiusnya bisa kita perkecil supaya dia nggak kena ke dalam dua lengkung vertikal seperti ini. Tergantung kalian solusi dari kalian seperti apa kan di situ ya gunanya sebagai perencana itu rekayasa kalian seperti apa gitu kan. Misalkan saya mau pakai, saya geser aja lengkung vertikalnya. Jadi seperti ini misalnya. Terus yang ini saya geser lagi ke bagian sini. Ini misalnya aja ya. Bebas gitu kan. Mau ya tergantung kalian. Menurut kalian yang paling ideal seperti apa gitu kan. Atau yang tadi. Nah ini misalnya. Atau kalau seperti ini, waduh ini galiannya tinggi banget nih gitu kan, 83, 87, berarti 4 meter gitu kan. Saya mau pakai perkecil aja radiusnya, itu bisa. Berarti ini radius yang kedua. Nih, radius yang kedua. Pertama, yang kedua, ini berarti kalian perkecil. Diklik dulu garis alignmentnya, kemudian geometric editor, kemudian kalian klik yang tadi, yang tabel tadi. Kita cari yang mana yang 1000, nah ini. Soalnya kita perkecil jadi 500 gitu ya. Berarti SCS kan harusnya. Nah ini kita close dulu, kita delete dulu, kemudian enter, ganti dengan SCS. Enter, masukkan radiusnya, misalkan karena dia SCS saya mau pakai 250, ininya 25 gitu ya, LS-nya. Nah kita lihat lagi ke sini. Nah ini udah berubah kan, udah jadi lebih kecil kan. Nah kalau misalkan kalian ada yang merubah lengkung horizontal, lengkung vertikalnya pasti jadi harus diedit-edit lagi karena kan potongan memanjangnya jadi berubah. Yang tadi potongan memanjangnya dia dari sini, lengkungnya ketika diperkecil jadi seperti ini. Nah di sini pasti akan berubah lagi. Coba kalau misalkan saya perbesar gitu ya, dia di sini saya pakai 500, di sininya 50. Nah, dia berubah lagi kan? Gitu. Tanda-tanda seru ini artinya dia ada perubahan di dalam potongan memanjangnya. Kalau dia ada tanda serunya, artinya pada bagian-bagian ini harus kalian edit lagi. Nih, berarti yang ini kita harus sesuaikan, yang ini misalnya di sini gitu ya.
Untuk yang ini kita masukkan jadi di sini. Yang ini boleh kita masukkan ke sini, kemudian yang ini kita geser lagi. Nah, gitu kan ya. Kemudian ini kita bikin lengkungnya. Sama, klik garisnya dulu, kemudian geometric editor, pakai lengkung di sini. Free vertical curve. Klik garis yang pertama, klik garis yang kedua, masukkan radiusnya 2000. Gitu. Nah, kalau udah selesai, udah disesuaikan, nah ini masih ada di dalam satu lengkung, ada dua lengkung vertikal, berarti ini mesti digeser nih. Nah, ini udah masuk. Ini bisa kita sesuaikan lagi seperti ini. Nah, kalau udah sesuai dengan desain yang menurut kalian percobaan pertama ini optimal, nanti kalian di yang tanda serunya kita invisible. Nah, klik ini, kemudian horizontal change, kemudian dismiss all notification. Nah, hilang nanti. Gitu ya. Kemudian materi selanjutnya untuk koridor dan koordinasi alinyemen. Untuk koridor, kita bikin assembly-nya dulu di tahap yang pertama, yaitu assembly, klik, kemudian create assembly, kemudian jalan dua lajur dua arah, kemudian ininya assembly-nya abaikan aja settingannya, kemudian kita klik yang ini. Oh iya, gini aja untuk hari ini sampai apa namanya? Sampai alinyemen dulu ya. Nanti kita sesi tanya jawab dulu. Barangkali nanti kalau kebanyakan kalian jadi bingung-bingung lagi. Coba ada yang mau nanya nggak? Silahkan diketik dulu di sini ya. Kalau misalkan belum terpahami bagian mana, nanti coba saya ulangi. Bentar, saya cari dulu barangkali ada pertanyaan materi. Ini materi yang dipahami itu apa di kolom absen. Nanti yang di kolom absen itu materi hari ini kalian pahamnya apa ditulis di situ ya. Nanti barangkali ada yang salah paham kan, jadi saya tahu gitu kalian salah paham isi materinya gitu. Kalau udah diisi gimana dari tadi? Ya udah deh nggak apa-apa deh karena belum tahu ya. Nanti untuk yang absen di minggu depan baru kalian seperti itu ya. Nanti kita belajar dulu materinya Ya. apa baru kalian isi. Oke, makasih. Pak, mau nanya Pak. Ya, mangga nanya apa? Kan aku tuh udah nyobain yang alinyaman horizontal teh. Nah, nggak muncul stasionernya, udah dibuatnya Pak. Gimana Oh cara iya, coba saya jelaskan ya. Nah, misalnya ini kan ada stationing nih. Saya hapus ya supaya jadi nggak kelihatan gitu kan nih. Oh, stationingnya nggak muncul gitu. Tapi alinyemennya udah kalian bikin gitu. Kalian klik aja si garisnya, klik kanan, kemudian edit alinyemen label. Nah, yang ini nanti kalian import. Kemudian kalian pilih EI WBN. Kemudian OK. Nanti di sini profilnya kalau misalkan yang di awal pasti belum muncul gitu ya. Kalau di sini udah muncul, ini none aja. OK. Dan klik OK lagi. Muncul stationingnya. Ini juga bisa kalian edit si stationing ini. Misalkan kita klik, kemudian klik kanan yang tadi ya, edit alinyemen label. Kita ganti dengan yang lain. Misalkan kalian nggak suka dengan tipe IWBN ini, misalkan yang ANZ, geometric point. Kemudian OK. Nah, kalau ini juga sama nih, nggak muncul gitu kan. Bisa jadi kalian yang nggak muncul itu karena ANZ yang tadi. Kita ganti lagi yang lain, klik kanan, edit alinyemen label, import label. Kita pakai yang ANZ Highway. Oke, kemudian oke. Nah, ini seperti ini stationingnya. Kalau kalian suka yang ini, mangga bisa dipakai gitu ya. Klik kanan, edit alinyemen label, import label set.
Kemudian pilih yang lain lagi, misalnya landmark gitu ya. Ini juga nggak tahu ini ada. Oh, dia hanya seperti ini aja. Sebelnya. Kita cari yang lain. Misalkan yang tipe standar. Oh, standar nggak ada apa-apanya. Yang ini misalnya. Dan oke. Nah, dia tipenya gini seperti ini. Kemudian untuk STA-nya bisa kalian rubah-rubah juga. Saya coba kembalikan ke yang bagian IWBN ya. Nah, ini kan STA-nya per 50 ya. Bisa kalian rubah, misalkan saya pengennya per 100 gitu. Nah, ini di edit alignment label, di sini masukin 100. Kemudian oke. Tuh, jadi per 100 kan. Kemudian ini ada tick-nya nih. Tick ini biasanya setengah dari yang primernya. Kalau yang primernya 1000, di sini berarti 50, 100 di sini berarti 50. Nah, berarti per 50 nih, per garis ini. Atau bebas sih kalian sebenarnya mau. Ini 100 saya mau ngisinya per 10 gitu ya, ticknya. Bisa seperti ini. Jadi nanti kelihatan nih, kalau misalnya di area sini 1910 gitu kan, kayak gitu-gitu. Yang ininya saya kembalikan ke 50 ya. Gitu. Termasuk yang ini juga sama, bisa juga diedit. Diklik, kemudian klik kanan, edit profile view style, kemudian kalian lihat di sini ada gridnya nih. Nah, kalau ini mah dia buat tampilan, di sini ada grid kiri, grid kanan, kemudian ada grab. Grab ini dia buat skala. Skalanya bisa kita rubah. Kalau untuk yang dia tipenya perkotaan, karena kan dia datar ya si medannya itu, jadi konturnya itu dia datar. Di sini bisa kalian pakai 10 kali lipatnya, artinya 10 kali lipat di sini horizontalnya 1000, vertikalnya 100. Gitu. Berarti kan 10 kali lipatnya. Kalau misalkan dia untuk yang perbukitan, biasanya dia tinggi-tinggi, nanti bisa kalian perkecil menjadi setengahnya, misalnya 5 di sini. Berarti kan 200 nih vertikal scale-nya. Kemudian oke, tuh dia jadi agak nggak terlalu tinggi jadinya. Tujuannya apa? Ketika kalian masukin ke kop itu nggak akan terpotong, maksudnya di situ. Kalau misalkan ini saya perbesar lagi, jadi 20 misalnya ya. Nah, mungkin nanti yang bukit itu ketemunya bakalan seperti ini gitu. Ketika kalian masukin ke kop akan terpotong-potong nanti, makanya skalanya harus kita atur juga sesuai dengan kebutuhan kita. Karena ini kebetulan medannya adalah datar, kita pakainya yang 10. Oke, gitu. Nah, ini yang tadi ya, horizontal yang tadi, yang untuk STA-nya, intervalnya 25, misalkan saya masukin 50 gitu. Kemudian oke. Nah, ini kan jadi 50 kan? Nah, standarnya memang per 25, jadi diedit lagi, edit profile view style, kemudian di horizontalnya kita masukin 25. Kemudian oke. Nah, ini per 25. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Makasih Pak. Iya, yang vertikal itu, bentar, saya cari lagi ke atas dulu. Nah, untuk yang ini, untuk Pak, untuk ketika sudah import yang template tapi di Surface tidak keluar pilihannya. Nah, itu biasanya belum terimport. Jadi ketika kalian ketik I, bisa jadi di sininya itu belum terpilih gitu ya, atau nggak belum terdrag. Terus di sini juga harus terexplode. Jadi settingannya harus benar-benar sama. Di sini jangan ada yang terchecklist. Kalau nanti kalian yang versi sebelum 2020 ada kotak di tengah itu ya, itu jangan ada yang terchecklist satupun selain explode. Kemudian nanti di browse, nanti pilih yang IWBN. Tapi yang udah di save as ke DWG ya, karena untuk yang versi 2019 ke bawah itu dia nggak bisa pilih DWT ini. Karena yang saya udah bisa DWT, jadi dia bisa langsung dipilih. Mana sih
ininya apa namanya tuh si template-nya tadi. Bahan, nah ini EWBN. Kalau misalkan kalian kan nggak ada DWG gitu ya, nah makanya jadi di sini harus di-save di DWG, jadi bisa terpilih. Gitu. Atau kalau misalkan cara ini nggak bisa, coba di drag. Nanti dari bahan, nah ini DWG-nya gitu ya, kalian drag, masukin ke sini. Nanti dia Pak, akan Pak, maaf dari itu screen-nya, Pak. apa? belum ke share screen. Oh iya, Itu sorry. tadi penjelasannya tanpa share screen, Pak. Oh iya, sorry, bentar ya. Ya, Pak. Nah ini, diulangi ya. Nah, untuk Ya, yang Pak. kalian yang template-nya belum masuk, jadi importnya itu kalian ketik insertnya itu pakai enter. Nah, nanti di sini ada muncul kotak dialog untuk yang versi 2019 ke bawah. Dia akan muncul kotak dialognya itu di tengah-tengah. Bentuknya mirip-mirip seperti ini nantinya gitu. Terus ada juga pilihan-pilihan di sininya, insert option-nya. Ini jangan ada yang terchecklist satupun selain explode. Jadi settingannya harus sama. Kemudian kalian browse. Karena di sini saya ada yang versi DWT-nya ya, yang versi yang baru yang kalian nggak ada, jadi DWG. Maka dari itu harus di-save as dulu ke DWG-nya. Kalian cari filenya. Latihan, Civil 3D, bahan. Nah ini, kalau yang saya kan bisa DWT seperti ini, jadi langsung aja diambil DWT-nya yang tadi. Latihan, Civil 3D, bahan. Nah ini DWT-nya. Kalau misalnya kalian kan DWG ya, DWG-nya ini gitu. Atau pakai cara itu nggak bisa, nanti biasanya langsung ada muncul notifikasi gitu, ada ignore gitu ya, langsung aja diklik aja itunya. Kalau di situ nggak bisa, di drag aja, misalkan ini langsung masukin ke sini gitu ya, langsung dilepas aja si klikannya gitu. Nanti akan muncul kotak dialog, bisa langsung aja di ignore, nggak masalah. Sama ngecek-ngeceknya cara ini aja ya, pakai di sini create, kemudian cek-cek di sini ada nggak gitu. Kalau udah banyak seperti ini berarti udah masuk. Kalau yang masih nggak bisa, nanti coba saya pakai apa namanya tuh? Ada software yang bisa saya supaya bisa ngelihat layar kalian gitu ya. Nanti supaya bisa saya atur dari sini. Itu sebagai salah satu solusi kalau asistensi ya. Terima kasih, Pak. Oh, pakai TeamViewer, saya baru ingat. Nanti coba saya TeamViewer kalau misalkan masih belum bisa ya. Untuk ketika import template, nanti hasil record. Ya, hasil recordnya nanti saya share ya. Skalanya auto sesuai kondisi atau harus diatur manual kembali. Nah, untuk skalanya, nah di sini skala untuk horizontal kalian harus 1.000 ya yang dipakainya. Kalau di sininya kalian ada inci-incinya, mendingan kalian copy aja si konturnya, di copy kemudian dipaste di file yang baru karena nanti bakalan susah. Itu soalnya waktu kalian terima data itu dia imperial. Kalau dia udah biasa seperti ini, berarti ini udah bisa langsung dipakai gitu. Ini kalau 1.100 nanti dia jadi seperti ini. Karena ini skala horizontal. Kalau misalkan ketika kalian nanti bikin cross section baru 1.100 yang dipakai. Karena kan vertikal dan horizontalnya dibikin sama ya supaya nggak gepeng-gepeng gitu kan. Sementara kalau misalnya cuma horizontal dan vertikal, horizontalnya 1.000, vertikal 1.100. Makanya di sini harus 1.000. Kalau vertikalnya kan settingnya di sini ya, yang tadi udah saya tunjukin. Nah ini vertikalnya 1.100. Di sini horizontalnya 1.000. Gitu. Makanya perbandingannya antara ini jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini ke sini pasti 10 kali lipatnya. Nah, ini kan 25 gitu ya. Kalau yang ini aja ya misalnya ya, tuh 20 meter gitu kan. Padahal di sini hanya 2 meter ketinggiannya, selisih elevasinya. Kalau kalian klik di sini edit profile view style, kemudian si skalanya di sini 1:1, nih 1000 juga kan si vertikalnya. Oke. Nah, ini jadi datar nantinya. Karena di sini benar-benar hanya 2 meter lapisan gitu, maksudnya nggak ada perbesarannya itu. Nah, jadi kan nanti susah nih ngedesainnya kalau seperti ini gitu ya. Makanya si skala vertikal itu biasanya lebih besar daripada skala
horizontal. Gitu, ada yang mau nanya lagi? Untuk ketika sudah import template, service-nya tidak keluar. Oh, ini udah ya. Alinyaman vertikal, cara munculkannya gimana? Untuk alinyaman vertikal tadi udah dijelasin ya. Cara memotong area kontur, karena kontur saya ada part area yang buntungnya. Nah, gini. Kalau kalian mau motong kontur, tinggal di trim aja. Misalkan saya buka kontur ya. Yes. Oh, bentar. Ini saya save as dulu ya, supaya nggak ini. Nah, nanti waktu yang tadi yang pas kalian nge-import yang template itu biasanya udah muncul seperti ini, langsung aja klik yang ini. Kemudian pertanyaan yang tadi, motong kontur, kalau misalkan kontur kalian 10 kilo gitu ya, 4 kilo, atau misalkan 6 kilo mau berbagi sama temannya dibagi dua, nanti kalian bikin dulu garis acuannya, misalkan kalian ketik XL, kemudian kalian bikin seperti ini, kemudian di Share trim. screen-nya belum, Pak. Oh iya, astagfirullah. Sorry, bentar ya. Nah, ini ulangi ya. Tadi misalkan ini kontur yang baru ya, terus kalian mau motong gimana caranya? Kalian ketik XL dulu, kemudian digarisin seperti ini gitu ya. Batasnya misalnya mau potongnya dari sini. Kemudian kalian trim TR, kemudian klik garis acuannya, kemudian klik kanan, kemudian di trim. Nah, berarti kan ini udah ke trim nih, yang sisanya di delete aja seperti biasa. Gitu. Nah, udah deh terpotong. Nanti tinggal langsung aja pakai seperti biasa di create surface kayak gitu-gitu langsung. Untuk render material, kenapa terkadang tidak sama dengan style di atasnya? Render material diabaikan aja lah ya, itu nggak ke ini kok, nggak terlalu penting kok. Penentuan medan, oh iya siap, nanti diajarin ya cara bikin medan. Nah, untuk medan, kenapa apa namanya itu nggak ditentuin sama kita langsung gitu ya? Medannya kalian, bukan medannya, kelas jalannya gitu kan, ini pakai perkotaan atau antar kota gitu. Karena bisa jadi kejadiannya gini, namanya perkotaan itu dia pasti cenderung apa datar gitu. Kalau misalkan saya tentuin nanti kontur kalian yang dia medannya adalah bukit, terus kita tentukan perkotaan, nanti kalian akan kesulitan. Karena kan kalian tahu sendiri ya, namanya perkotaan itu dia si gradien apa maksimumnya itu hanya kecil, hanya 8% gitu. Sementara kalau misalnya antar kota itu bisa sampai 10%. Nah, disitulah makanya kenapa klasifikasi jalan itu nggak kita tentukan secara langsung, tapi kalian hitung medannya dulu. Nah, nanti untuk medannya saya coba jelaskan gitu ya. Nah, ini misalnya ya kontur kalian di awal, kemudian kalian surface-nya seperti biasa di-create dulu ya, supaya ini saya abaikan. Nah, posisi kalian kan udah ter-create ya surface-nya gitu ya. Terus kalian bikin alinyemen. Alinyemennya ini dulu aja, PI-PI-nya aja dulu.
Ini hanya untuk medan aja. Oke, kemudian langsung diambil garisnya. Dan enter. Nah, setelah ini kalian bikin offset. Karena kan elevasi medan itu kalian bikin dari elevasi kiri, elevasi kanan gitu ya. 10 kiri, 10 kanan gitu. Atau enggak 15 kiri, atau enggak 25 kiri, 25 kanan. Itu tergantung kalian. Nah, di sini kalian klik dulu garisnya. Kemudian ada offset alignment. Kalian klik. Nah, ini tinggal diisi. Misalkan 10 kiri, 10 kanan gitu. Kemudian, oke. Nah, ini udah ada nih si offsetannya. Kalau dia ternyata keluar kontur, kalian bisa geser. Jadi geser ini ikutan tergeser juga tuh. Gitu. Kalau udah muncul kiri kanannya gini, kalian bikin potongan memanjangnya. Pakai profile, kemudian create surface profile. Kemudian nih, di sini udah ada banyak kan, yang kiri sama yang kanan. Saya misalkan mau ngambilin elevasi sebelah kiri dulu, kiri, kemudian surface, kemudian di add. Nah, kemudian draw in profile. Ini settingannya diabaikan aja karena kan kita nggak akan pakai ini gitu ya. Ini hanya untuk ngambil elevasinya aja. Langsung aja create profile view. Kemudian klik. Nah, ini kalian tulisin gitu ya teks. Biar nggak ketukar gitu ya. Terus sekarang bikin lagi yang kanan satu lagi, profile, create surface profile, kemudian pilih yang sebelah kanan. Ini hati-hati ya di sini sebelah kanan, kemudian surface-nya di add, kemudian draw in profile view, langsung create profile view. Kemudian diklik. Nah, ini sebelah kanan. Nah, elevasinya kan tinggal kalian ambil ya. Nanti intervalnya misalkan per 100 gitu ya. 0, 100 berarti ini kalian catat. 100 ini kalian catat gitu. Terus untuk yang elevasi selanjutnya misalnya sampai ke 850 ini kalian masukin gitu kan. Terus elevasi ini kalian masukin gitu. Nanti per interval per 100 aja supaya nggak terlalu banyak karena kan ini lumayan ya 3 kilo. Per 100 kalian masukin ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, kemudian jarak antar dua titik, maksudnya jarak antara kiri kanannya kan tadi saya masukin 10 kiri 10 kanan ya. Jadi jarak antar dua titiknya 20. Nih 20 kan? Gitu. Baru deh dihitung. Udah tahu kan cara ngitung medannya mah. Yang belum kalian ketahui cara ngitung elevasinya aja. Ngambil elevasinya maksudnya bukan ngitung. Ini ada yang ngirim gambar, recommended that you run recovery drawing. Nah ini kan nggak bisa di save ya. Itu ada error. Ini coba saya share screen. Nah ini udah muncul ya. Nanti kalau kalian ada muncul seperti ini artinya bisa jadi dia ada protect kayak gitu, atau enggak dia ada masalah nih error kan, ada tulisan error. Kalian di copy aja si konturnya, masukin ke yang baru, apa lembar kerja yang baru. Maksudnya gini, misalkan tadi error ya si itunya gitu ya. Kemudian saya coba lagi diambil dulu konturnya. Ini udah paham ya, saya close aja. Nah, misalnya gini, kalian kan yang ini error, berarti nggak bisa di-save gitu kan.
kalian di copy, jangan lupa yang di copy hanya konturnya aja. Kalian blok dulu, kemudian copy, kemudian kalian buka lembar kerja yang baru. Misalkan saya lembar kerjanya ya udah aja yang ini kan, yang apa namanya tuh, yang template ini aja, tinggal nanti kalian save as gitu kan. Nah, ini lembar kerja yang baru, kemudian kalian paste koordinat di sini. Paste to original koordinat. Nah, udah terpaste, Z enter, E enter. Nah, kalau sekarang udah bisa di-save gitu. Karena proteksinya kan udah, kalau di yang lembar kerja baru nggak ada gitu kan. Nah, gitu misalnya ya, nanti tinggal kalian kerja aja di sini. Jangan lupa dicobain dulu, misalkan kalian bikin ngedefinisin kontur dulu, terus bikin alinyemen baru di save gitu. Benar bisa berjalan atau enggak? Kalau nggak bisa berjalan, nanti kalian kontak ke saya lagi. Kemudian yang saya gitu mas, ketika masukin template. Tadi dicoba ya, yang untuk masukin template. Kalau masih nggak bisa juga pakai cara yang tadi, bisa di copy aja konturnya, pindahin ke template. Kan sama aja. Pak, yang saya nggak ada triangularnya. Untuk yang nggak ada, itu karena udah di invisible sama kalian. Jadi ketika misalkan nih, nah invisible itu dia kan berupa ini layer juga kan sebenarnya gitu ya. Nah ini yang triangle-nya, oke. Nah ininya misalkan kalian nonaktif gitu ya, nonaktif di sini karena layernya. Kalian misalkan ketik LA, saya matikan semua gitu ya, off gitu. Nah, itu bakalan hilang juga karena dia layernya di sini off. Kalau supaya muncul, kalian on-in aja. Yang penting itu ketika kalian ngeblok kontur, jangan sampai ada utilitas yang terblok gitu. Gambar situasi yang terblok. Kalau udah ngeblok itu, kalian on-in aja semua. Makanya jadi triangle-nya bakalan muncul gitu. Soalnya itu urusan layer aja ya. Jadi nggak ada masalah di software-nya gitu maksudnya. Udah, ada lagi yang mau nanya? Pak, kalau pas definisi kontrol udah diblok terus enter terus malah keluar error-error gitu, kenapa ya? Nah, kalau ada yang error-error, error itu dia notifikasi gitu ya, cakra-cakra merah gitu, tapi dia berupa koordinat. Biasanya dia tuh ada titik-titik apa namanya tuh? Hanya karena ada titik-titik yang di luar garis polyline aja maksudnya tuh. Jadi nggak masalah, nanti kalian di ini aja, diabaikan aja, terus ada checklist di ujungnya gitu ya. Misalkan ini layarnya segini gitu. Nah, layarnya segini misalnya, nanti ada di pojok kanannya itu ada checklist, itu di checklist aja nggak masalah. Tulisannya break line kayak gitu kan. Karena kan di sini kita mendefinisikan berdasarkan kontur. Kontur itu definisinya berdasarkan garis. Kadang ada titik, ada atau nggak ada tulisan gitu ya yang terdefinisi, dia jadi error gitu. Ada juga beberapa yang kayak gitu. Nah, kebetulan saya juga di sini ada garis, ada tulisan sebenarnya, tapi dia nggak error. Jadi nggak usah masalah kalau misalkan ada hal yang seperti itu, karena triangle-nya tetap terbentuk kok. Ada lagi yang mau nanya? Cara nentuin fungsi jalan. Fungsi jalan itu
Sebenarnya itu urusan geometrik ya. Ini kan urusannya civil 3D. Nanti gini aja deh, kalian hitung dulu Medan gitu ya. Ketika kalian hitung, setelah kalian hitung Medan, kalian masukin ke absennya gitu ya. Misalkan Medannya saya datar atau apa, nanti itu ditentukan baru dia fungsi jalannya apa. Sebenarnya yang saya dasarnya juga itu kalau dia medannya bukit, ya nggak akan saya kasih perkotaan gitu kan. Udah saya pasti kasih antar kota. Sementara kalau yang lain misalkan dia jalan tol atau bukan gitu, itu nanti dari kita. Jadi kalian hitung dulu medannya, dikirimin masukin ke absen baru nanti kirimin ke PJ-nya ya, ke KM-nya, baru nanti saya atur lagi gitu. Kalau bisa langsung hari ini ya, bisa nanti kalian ada tugas dari Pak Agus atau apa gitu, bisa langsung dikerjain. Jadi langsung dikasihin, di-storein ke KM-KM-nya. Ada lagi yang mau nanya? Saya Pak, Ya, gimana Mas? kalau nentuin si jenis jalannya gimana Pak jadinya? Tadi baru aja saya jelasin ya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya cukup ya. Udah jam 5. Terus tugas hariannya, kalian coba langsung ke kontur kalian pakai praktek yang tadi ya, langsung sampai alinyaman vertikal. Langsung nanti kalian kirimin ke email saya. Emailnya udah tahu ya. Ini saya ulangi, barangkali ada yang belum tahu. Nah, ini email saya. Nanti kirimin ke email saya tugas hariannya. Sampai alinyaman vertikal. Untuk yang ini gini, untuk yang apa namanya itu ada pertanyaan nih. Untuk offset kanan kirinya Medan itu 10-10 dulu aja. Kalau saya itu biasanya 25 kiri 25 kanan. Tapi tergantung kalian ada arahan nggak dari Pak Agus berapa apa namanya itu berapa dia jaraknya gitu ya offset kiri dan kanannya bisa. Jadi misalkan 25 kiri 25 kanan misalkan jadi overlap gitu. Jadi nggak keluar nih si elevasinya gitu. Diperkecil aja nggak masalah. Karena yang penting itu adalah gradien dari kemiringannya itu. Kemiringan kiri ke kanan, kemudian nanti rata-rata dari tiap intervalnya. Gitu. Sebenarnya jadi 10 dan 25 itu nggak ada pengaruhnya gitu maksudnya. Cuman kalau saya biasanya pakainya 25 kiri, 25 kanan. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, cukup ya. Oh iya, ini ada pertanyaan nih lewat WA saya. Untuk ngitung tadi yang Medan udah ya, kemudian selanjutnya. Nah,
kalian kan ada ngitung PI gitu ya di laporan. Nanti kalian bisa munculkan. Nah, yang ini misalnya ya. Ini PI-nya bisa kalian ambil koordinatnya. Ini koordinat titik-titiknya ini kan caranya. Kalian klik dulu garisnya, kemudian add label, kemudian add alignment label. Nah, di sini kalian pilih alignment, kemudian di sini pilih multiple intersection point. Kemudian di add, kemudian kalian klik di lingkarannya. Nah, ini muncul nih koordinatnya kan. Semua lengkung langsung muncul koordinatnya. Nah, koordinat ini yang kalian nanti masukin. Nih, sudutnya juga ada, radiusnya ada gitu kan. Kemudian A ini maksudnya dia 869. Diabaikan aja, itu angka nggak kepake kok. Yang sebenarnya kan cuma 4 ini aja. Nih. Ini C1 stasiun maksudnya ya. Ini STA-nya berarti 2 plus 372 gitu. Cuman ini penulisan ANZ jadi seperti ini. Nah, cuman kan kalau di dalam laporan itu dia sudut-sudutnya tuh dihitung gitu ya, azimut gitu-gitu kan. Jadi yang kalian ambil sebenarnya cuma ini aja, tinggal nanti azimutnya sesuaikan dengan ini. Sama nggak hasilnya gitu. Kalau sama berarti benar, kalau beda berarti hitungannya ada yang salah. Gitu. Itu kan hanya urusan kartesian aja ya, dari sudut kartesian gitu. Untuk tugas hariannya, kumpulkan hari Jumat ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lumayan. Jadi nanti maksudnya kenapa hari Jumat? Supaya hari Seninnya bisa hari Sabtu Minggunya bisa saya cek, nanti hari Selasanya kita bahas gitu. Barangkali ada yang salah-salah atau enggak apa namanya tuh, ada yang bisa kita sampaikan lagi di kuliah berikutnya gitu. Untuk lengkungnya iya, kalian pakai perhitungan pakai yang flowchart itu ya. Ini saya ada laporan yang kakak kalian. Flowchartnya karena saya juga nggak pegang sih flowchartnya itu. Saya nggak pernah pakai flowchart itu. Tapi ini karena tugasnya dari Pak Agus, jadi kalian ya ikutin aja apa yang Pak Agus minta gitu ya. Coba bentar saya cari dulu. Nah, ini kan ya kalian ada flowchart ini dari Pak Agus gitu ya. Nah, ini maksudnya untuk ngisi tabel-tabel tadi. Jadi ketika kalian bikin radius ini dengan radius ini kalian akan muncul nih di sebelahnya nanti FC dengan peralihan atau SCS atau SS gitu ya. Nanti kalau radiusnya bisa kalian pakai yang mana aja, yang penting itu masuk ke dalam konturnya. Karena bisa jadi misalkan kalian hitungnya
minimalnya misalkan kalian hitungan kalian misalnya minimal 100 gitu ya, mau kalian pakai 200 ya nggak masalah karena kan itu minimal gitu. Yang penting itu adalah masuk ke dalam konturnya. Jadi jangan terpaku dengan minimal 100, kalian masukin 100 nanti jadi lengkungnya tuh kecil-kecil gitu kan. Bukan seperti itu maksudnya. Maksud dari flowchart itu hanya pengelompokan di dalam radius yang ada ini gitu ya dari SNI. Kelompoknya tuh yang mana sih? Kan di sini nggak ada penjelasannya nih. FC, SCS atau SS gitu ya. Nah, oleh karena itulah gunanya flowchart untuk membagi itu gitu. Jadi ketika kalian ambil radius yang ada di sini, udah tahu jenisnya apa, kalian pakai toolsnya jadi betul gitu maksudnya. Ada lagi yang mau nanya? Udah ya, cukup ya. Udah jam 5, nanti tugasnya silahkan untuk dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh WA. Nanti karena sekarang udah masuk ke teknis, jadi nanti bisa tim viewer kalau ada masalah di tugas kalian ya. Tapi mungkin waktu-waktunya waktu-waktu tertentu ya. Nanti coba kontak saya aja dulu, karena bisa jadi saya lagi di luar, atau lagi rapat, atau lagi ada kerjaan yang urgent gitu ya. Makasih udah hadir di perkuliahannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, nanti saya share videonya yang di recording ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membuat rasa jauh. Waalaikumsalam. Oh iya, absennya jangan lupa ya, jangan sampai nggak ngisi.